apa kabar semuanya? Apa kalian baik-baik aja? Sehat-sehat selalu atau luar biasa nih? Sebelum aku melanjutkan video ke lebih lanjut lagi, aku bakalan perkenalin diri aku dulu nih, supaya teman-teman juga kenal dan ingat aku terus. Pertama-tama aku bakalan kenalin diri aku dulu. Nama aku Vika Lara, aku saat ini umur 19 tahun dan aku merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, ada yang tahu nggak tempatnya di mana? Nah, itu tempatnya di Salatiga, Jawa Tengah. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan membahas mengenai apa itu analisis rasio keuangan. Jadi kalau teman-teman tahu, rasio keuangan itu sebenarnya asal muasalnya itu dari laporan keuangan ya teman-teman, yang udah dibuat oleh bagian akuntansi. Nah, lalu laporan keuangan ini akan diberikan kepada manajer untuk apa? Mengambil keputusan ya untuk prospek bisnis atau perusahaan di masa yang akan datang. Rasio keuangan itu juga untuk menilai kinerja perusahaan itu seperti apa. Nah, perusahaan itu tidak hanya berdiri sendiri teman-teman ya, tapi dia punya sekelilingnya, sekitarnya untuk mempengaruhi si perusahaan ini ya kan. Nah, aku udah merangkum, jadi ada 4 faktor ya yang paling dominan terhadap perkembangannya perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah ekonomi global. Jadi kalau teman-teman tahu, ekonomi global itu merupakan perdagangan antar negara-negara di dunia internasional ya kan. Nah, kita bayangin aja nih, kalau misalnya brand kita Indonesia itu terkenal di luar negeri ya, dipakai sama negara Amerika, negara Jepang, Korea ya kan, itu suatu kebanggaan banget buat kita ya kan. Nah, yang kedua itu ada makroekonomi. Jadi makroekonomi ini kita bahasnya lebih lingkup lagi nih, lebih sempit lagi, yaitu negara kita sendiri atau suatu negara itu sendiri. Nah, makroekonomi biasanya di dalamnya itu ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga atau nilai tukar rupiah dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi perusahaan itu sendiri, kinerja perusahaan itu sendiri dan pertumbuhan perusahaan itu sendiri ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada industri. Nah, industri ini juga berperan penting pada roda perekonomian di negara itu sendiri ya kan, karena industri itu kan dia yang memproduksi barang-barang ya, jadi itu sangat berpengaruh. Yang keempat itu ada perusahaan itu sendiri ya kan. Nah, bagaimana perusahaan itu melakukan proses produksi barang dan jasanya kepada masyarakat. Nah, next, rasio keuangan itu sendiri ada manfaat dan kegunaannya. Nah, yang pertama itu adalah alat untuk menilai kinerja dan prestasi perusahaan itu sendiri. Lalu yang kedua, sebagai rujukan untuk membuat perencanaan teman-teman. Jadi dari rasio keuangan itu, udah tahu nih rencana kedepannya bagaimana, apakah menambah produksi atau mengurangi produksi. Lalu yang ketiga, rasio keuangan ini perusahaan itu bisa mengevaluasi bagaimana hasil kinerja dari perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat itu memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi ya kan, dan akhirnya perusahaan itu akan tahu nih gimana cara mencegahnya, jadi bisa mengestimasi biaya, tenaga, dan waktu ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio profitabilitas, yang keempat ada rasio aktivitas. Nah, sekarang kita akan membahas satu-satu. Yang pertama ada rasio likuiditas ya teman-teman. Dari kata liquid, liquid itu kan mudah dicairkan, mudah digunakan, kayak uang gitu loh, kayak kas. Dia kan fleksibel banget ya, jadi bisa dipakai sewaktu-waktu, jadi nggak ada jangka waktunya ya. Nah, jadi rasio likuiditas ini kayak menggambarkan kemampuan perusahaan, apakah perusahaan ini bisa membayar utangnya secara jangka pendek atau kewajiban jangka pendeknya ya. Nah, itu likuiditas itu sendiri dia ada pengukurannya lagi. Yang pertama itu ada current ratio ya kan. Nah, itu rasio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar ya teman-teman.
Lalu yang kedua ada quick ratio. Nah, itu rumusnya ada aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Jangan lupa ya, teman-teman. Nah, kenapa harus dikurang persediaan? Karena persediaan ini kan sifatnya nggak liquid banget ya. Walaupun dia termasuk yang liquid juga, tapi persediaan itu kan barang yang menunggu untuk dijual ya. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Nah, ini lebih detail lagi, lebih liquid lagi, lebih bersih lagi ya. Nah, itu ada rumusnya kas plus setara kas dibagi hutang lancar. Jadi setara kas itu kayak apa sih? Kayak cek, giro, deposito ya kan. Nah, itu dinamakan setara kas. Lanjut, kita akan bahas ke rasio solvabilitas. Namanya aja solvabilitas, solve. Dia kan kayak menyelesaikan. Bagaimana perusahaan itu bisa menutupi kewajibannya jangka panjang maupun jangka pendek ya, teman-teman. Nah, itu ada dua. Yang pertama ada total debt to total asset ratio. Jadi itu rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva ya. Nah, itu mau menggambarkan kayak bagaimana hutang-hutang ini bisa ditutupi sama total aktiva yang perusahaan itu punya ya. Kalau semakin rendah semakin bagus, karena itu kan di atasnya total hutang ya. Jadi kalau hutangnya makin tinggi kan nggak bagus ya buat perusahaan. Lalu yang kedua itu ada debt to equity ratio. Nah, ini total hutang terhadap modal, teman-teman. Jadi bagaimana modal yang kita punya itu bisa menutupi hutang ya. Lalu yang ketiga, rasio profitabilitas atau rentabilitas ini dia yang paling utama di dalam perusahaan. Karena itu rasio ini kayak mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari penjualannya. Nah, itu rumusnya itu ada gross profit margin, itu laba kotor terhadap penjualan. Lalu ada operating profit margin. Nah, itu laba sebelum bunga dan pajak terhadap penjualan. Lalu ada net profit margin, itu laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan. Jadi ada ROA dan ROE ya, ini penting juga di dalam perusahaan. ROA itu adalah laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset. Lalu return on investment itu juga rumusnya ada laba setelah pajak dibagi investasi ya. Jadi dia mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba setelah investasi yang sudah dikeluarkannya. Nah, lalu yang terakhir ini ada rasio aktivitas. Aktivitas di dalam perusahaan itu seperti apa? Yang pertama itu ada perputaran utang, ada perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, lalu perputaran total aktiva ya, teman-teman. Nah, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan. Jika masih kurang jelas atau apa, kita bisa membuka percakapan. Kalian bisa follow IG aku ya, VICAVLR ya. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Kalau kalian mau bertanya, silakan, nggak apa-apa. Jadi segitu aja, teman-teman. Aku minta maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan, perbuatan, dan kelalaian.